Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran. Membaca Quran dan masuk amal kita supaya doa-doa kita dikabulkan Allah SWT. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita di masa yang lalu, dan juga Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita. Allah sayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mendidik kita waktu kita masih kecil. Dan kita doakan juga anak cucu mantu kita menjadi orang soleh dan soleha. Anak cucu mantu kita sehat walafiat. Anak cucu mantu kita sukses dunia akhirat. Anak cucu mantu kita senang membaca Quran, senang mengaji Quran, senang membaca Quran, senang juga menyampaikan Quran kepada orang lain. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang sekalian, pada bulan Rajab ini masih bulan Rajab. Masih bulan Rajab kan? Habis Syaban ya. Nah, sebelum Syaban ini adalah bulan Rajab. Jadi banyak yang mengatakan bulan Rajab itu berpuasa 10 hari, ada balasan sekian. Yaitu ada di hadisnya yang meskipun itu tidak hadis kuat. Tapi sebetulnya bulan Rajab itu memang mulia. Kenapa mulia? Karena Isra Mi'raj itu pada 27 Rajab. Jadi Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang diperjalankan Allah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi-nabi yang lain tidak ada itu. Nabi Musa pernah bicara sama Allah, melihat Allah di planet bumi ini. Tapi Nabi Muhammad tidak di Sidratul Muntaha. Mari kita lihat bagaimana sih peristiwa Isra Mi'raj itu menurut Al-Quran Karim, bukan menurut saya, bukan menurut siapapun juga, tapi menurut Al-Quran. Mari kita lihat suratnya, surat 17 ayatnya 1 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Ada yang baca artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha benar lagi Maha mengingat. Kita lihat di ayat ini, Allah
memberitahukan Maha Suci Allah, padahal dia sendiri Allah kan. Hanya satu-satunya Allah yang bisa mengatakan Maha Suci Allah, Maha Suci saya. Kalau manusia nggak berhak. Tapi Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Berarti ini Allah bersumpah benar-benar Allah itu telah memperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dan Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa pada waktu malam. Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Padahal pada waktu itu kan belum ada jet, belum ada pesawat terbang, belum ada mobil, kendaraan, cuma onta. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu 40 hari 40 malam. Nah, orang-orang dulu itu kan sukanya dagang ya. Dagang, dagang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Aqsa ke Haram. Jadi, nah Allah juga ingin nunjukin tanda kebesarannya juga di Masjid Haram ini. Tanda kebesarannya luar biasa ini. Demi lalu saya baru pulang umroh. Ya Allah, luar biasa ini. Makin ramai. Udah haji ini. Ya Allah. Dan saya alhamdulillah juga kan beberapa haji alhamdulillah begitu sekali. Alhamdulillah sekali. Baru kali ini saya mengalami waktu kita tawaf itu hujan malam jam 12 malam. Tawaf hujan, kalau sahihnya di dalam ruangan masjid. Tapi sholat tahajudnya juga hujan, subuhnya hujan basah kuyup. Kalau keadaan pakai ihram, sekali ini saya mengalami, masya Allah. Nah, benar bukti Allah itu, bukti firman Allah ya. Hujan malam hari itu membuat sehat. Satu sekali ini saya mimpin umroh, satu pun pulang umroh itu nggak ada yang batuk, nggak ada yang pilek, nggak ada yang sakit. Hanya sekali. Biasanya kalau pulang batuk, pilek, ini enggak. Ini benar juga ini ya Allah ya. Surah 8 ayat 11. Benar juga. Nah, kita umroh kita ini kan 15 orang dari Indonesia, 15 orang kan dari Amerika nih. Dibaca artinya oleh orang Indonesia, dan baca nih yang bahasa Indonesia-nya. Terus dibaca lagi bahasa Inggrisnya. Luar biasa itu. Dan itu sebetulnya hujannya bukan saja Masjid Haram, kita hujan di sini juga, hujan tengah malam juga bikin sehat juga. Coba kita lihat surat 8 ayatnya 11. 8:11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. Bapak dulu lagi. Kamu dulu deh. Aku aja dulu. Belum siap. Tidur. Habis waktu. Iya, Abdul. Ya, iya, Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberikan rahmat darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit
kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Ya. Jadi Allah katakan ketika kamu sedang mengantuk, berarti malam hujannya. Kita hujan di malam jam 12. Karena kita ini pada dari Jakarta pesawatnya Garuda sampainya jam 9-an, kita langsung ke Mekah jam 12 nyampe, kita istirahat dulu, sehingga kita mulai itu jam setengah 2 awal. Udah hujan, tapi masih nggak begitu keras hujannya, ya, tapi udah basah tuh ini. Kemudian langsung sa'i, udah sa'i, tahalul, udah tahalul, kita mau balik ke hotel. Saya bilang jangan balik ke hotel dulu, kita tahajud dulu, meskipun kita di lapangan luar, tapi tahajud dulu. Hujan keras sekali. Udah tahajud, subuh itu bisa guyup betul. Masya Allah. Sekali ini saya pengalaman hujan di Mekah, dan sekali ini juga satu rombongan dari Amerika, dari Indonesia, nggak ada yang sakit, nggak ada yang batuk, nggak ada yang pilek. Biasanya batuk, pilek, kalau pulang dari luar ini enggak. Sebenarnya benar juga dia jadi begitu hujan turun di malam hari, kamu ngantuk, terus kamu membersihkan badan kamu dan menghilangkan dari gangguan-gangguan syaitan, dan juga memperkuat telapak kakimu. Artinya memperkuat telapak kaki ini kan banyak syarat-syarat di sini supaya kita sehat walafiat. Diterjemahkan oleh yang dari kan separuhnya dari Amerika tuh. Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, apa saya bilang tuh, gimana tuh artinya itu? Memperkuat jantung. Wah, Masya Allah. Saya ingat di pengajian tempat saya itu ada pengajian nih. Setiap hari pengajiannya, dan nggak banyak sih, 350-an setiap hari. 50-nya tunanetra. Babe kita ini pernah datang sana. Babe ini pernah datang sana itu. 50 tunanetra, 350 yang orang biasa, orang kampung kita kumpulin tiap hari jam 7 sampai jam 9. Jadi banyak ustaz-ustazah yang datang situ saya undang sebagai ngaji Quran. Salah satu ustazah terkenal di Pondok Cabe itu, dia datang dipapar tangan dipapar tangan. Kemudian Pak tanya, apa sih obatnya ini? Saya bilang coba ibu mandi air hujan malam. Dia coba mandi air hujan malam. Begitu dia habis mandi air hujan malam, dia sehat, dia laporan, Pak, di kepala saya ada batu. Benar juga, menghilangkan gangguan setan tadi itu. Karena beliau ini begitu dia nikah, dia ini udah lama, meninggal suaminya, menikah sama orang yang istrinya baru meninggal, tapi kan baru seminggu di suaminya ini ditinggal istrinya baru seminggu nikah. Ini pemilih istrinya itu ada sakit hati ini. Jadi kalau bapak-bapak kan nggak ada idahnya nih, kalau dia idahnya sudah selesai nikah, rupanya ada yang perkiraan dia begitu. Kok ada orang yang begitu sama saya. Jadi sudah habis itu sakit sehat walafiat sampai sekarang udah bisa kemana-mana lagi dia. Masya Allah. Jadi itu bagus juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu saja hujan malam ada ruangan ini udah pakai baju aja, pakai baju biasa, pakai baju. Ya kita hujan-hujanan aja, bagus juga. Ya. Terutama yang saya alami di Mekah. Kalau saya sudah alhamdulillah di sini juga berapa kali saya kalau hujan malam tuh saya keluar, kemudian saya ganti baju, kemudian saya tahajud. Itu berapa kali. Jadi di halaman rumah aja. Kalau kita tampung bisa juga, tapi lama tampungnya, lama. Tapi kalau kita langsung. Baik, balik lagi kepada Isra Mi'raj tadi. Tadi baru perjalanan Isra.
Tapi sebenarnya perjalanan Muhammad itu bukan saja Isra, sampai ke Mi'raj. Arti Mi'raj itu naik ke langit yang ketujuh. Mari kita lihat suratnya 53, surat An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya 13. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sadaqallahul azim. Mainnya nih bubar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Baik, kita lihat coba yang ini. Allah kasih tahu Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril itu bentuk aslinya waktu dia perjalanan dari Masjid Haram Aqsa Sidratul Muntaha. Biasanya malaikat Jibril itu nggak pernah nunjukin aslinya. Waktu dia mendapatkan wahyu pertama nggak bentuk asli. Kalau dalam sejarah itu bentuknya kayak namus. Namus itu kayak binatang, lalu dia kalau waktu yang nemuin Nabi Ibrahim, istrinya akan hamil, Jibril namanya kayak orang. Makanya Nabi Ibrahim menyediakan anak sapi muda, daging sapi muda kayak bibir itu, tapi nggak disentuh. Aku cuma menyampaikan kata malaikat bahwa istrimu akan hamil, sinsal. Waktu dia mendatangi Nabi Lut tinggalkan negeri ini. Dia bentuk manusia juga. Makanya waktu datang Nabi Lut, dia bentuk karena dia bentuk manusia ganteng, sehingga orang-orang itu memang senang sama laki-laki. Baru begitu dia datang, suaminya keluar, istrinya keluar, masih tahu sama sahabat-sahabatnya, tuh di rumah gue itu mangsa kalian, maling mangsa kalian semua. Ganteng orang, langsung sampai begitu, ini rumah saya, dan jangan ganggu tamu saya, jangan tamu saya jangan ganggu, nikahilah wanita-wanita negeri ini, putri negeri ini, nikahilah. Apa kata si mereka? Lu tahu soal suci lu, kita kan nggak mau perempuan, kita maunya laki-laki. Begitu malaikat itu ngomong, don't worry, be happy, don't be afraid, don't be burdened. They are, don't touch me. They are, don't touch us. We are the angels. Mereka itu kalau akan bisa nyentuh kami ini malaikat. Baru kami bilang, terus apa tujuan kalian? Tinggalkan negeri ini. Kami akan hancurkan negeri ini, kota Sodom dan Gomora ini. Kamu tinggalkan segera. Sekarang sudah dekat subuh ini. Jangan noleh-noleh. Nabi Lut ajak istrinya, ajak orang beriman, ajak istri, jangan noleh-noleh, langsung tinggalin. Istrinya masih keletat, masih melihat teman-temannya, dia masih nengok lagi, datanglah hujan batu. Akhirnya kota Sodom dan Gomora menjadi laut mati sampai sekarang. Bentuknya manusia,
Tapi Nabi Muhammad waktu melihat Jibril ini Isra Mi'raj asli bentuknya. Nah, apa bentuknya Nabi Jibril, apa bentuknya malaikat itu aslinya? Sebelum ke sana, kita lanjutkan dulu. Kemudian dia sampai ke Sidratul Muntaha itu melihat Jibril bentuk asli. Di sana itu ada surga tempat tinggal. Jadi berarti Nabi Muhammad pernah ke surga itu. Dan juga dia melihat itu dengan mata kepala, bukan mimpi. Waktu saya masih kuliah di UIN dulu, dia bilang mimpi ini. Kalau saya baru tahu ngaji dulu itu, kan saya jawab, gak mimpi Pak ini ayatnya. Tapi saya belum tahu, karena saya ikutin apa kata dosen aja. Dia bilang mimpi, Nabi Muhammad nggak punya sayap. Iya, kalau dia terbang sendiri. Nah, kemudian lagi Nabi Muhammad masih melihat lagi tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Apa tanda kebesaran Allah? Bisa komunikasi sama Allah meskipun nggak lihat zatnya. Perintah sholat lima waktu. Makanya perintah sholat lima waktu itu hebat sekali loh. Bukan di planet bumi. Kalau yang lain kan Allah cuma panggil, hey Jibril sampaikan ke Muhammad. Hey Jibril sampaikan ke Muhammad. Hey Jibril sampaikan ke Muhammad. Tapi begitu sholat, hey Jibril bawa Muhammad kemari. Luar biasa sholat itu. Makanya sehebat apapun juga orang amal ibadahnya, kalau nggak sholat, nih. Ada artinya. Kalau orang itu mungkin sedekahnya, mungkin baiknya sama orang tua, mertua, semua orang juga, pokoknya ramah, generous person. Tapi kalau dia nggak sholat, no way. Saya balikin tadi, malaikat Jibril itu bentuknya kayak apa? Lihat surat 35 ayatnya 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Kita lihat ayat ini Allah tekan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia juga menciptakan juga malaikat sebagai utusannya. Allah kasih tahu malaikat itu punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, dan dia sebagai utusan Allah. Allah masih bisa lagi menciptakan yang lebih dari itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Masya Allah. Pantasan aja Nabi dari Masjid Haram ke Aqsa Sidratul Muntaha, ya ada yang bawanya malaikat Jibril. Jibril punya sayap. Jadi malaikat itu ada yang sayapnya 2, kayak rakaat subuh 2, ada yang sayap 3, kayak rakaat maghrib 3, ada yang sayap 4, kayak isya, asar subuh, asar zuhur. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, makanya perjalanannya Nabi Muhammad itu, kalau dia sendirian jalan, ya nggak mungkin bisa. Jadi nggak punya saya. Benar juga tadi kayak terus saya bilang itu karena, tapi dia nggak baca ini. Kalau dia baca ini kan, ya patah saja dia dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa ini sungguh jauh sekali, masya Allah. Very far.
ayatnya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba sadaqallahul azim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh mustahil, sedangkan kami memandang yang dekat pasti terjadi. Masih terus ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Ya. Jadi akan saya tahu malaikat itu kalau dia menghadap kepada Allah, disuruh oleh Allah itu, dipanggil oleh Allah, seperti dia manggil misalnya, "Hei malaikat Jibril, bawa Muhammad kemari." Itu cukup dengan 1 hari, 1 day, 24 hours. Malah disuruh kurang dari 24 jam. Jagain dia, habis sisa naik subuh sudah di Masjid Haram lagi. Cepat sekali, memang cepat. Karena perjalanannya itu adalah kalau malaikat bawanya ini cuma cukup ya sehari aja. Tapi kalau mau dijalani oleh manusia biasa kayak kita ini, nggak mungkin. 50,000 years. Nah, 50,000 years berarti 50.000 tahun. Usia kita jangan sampai 500 tahun gimana? Terus berapa udah meninggal. Luar biasa ya, Masya Allah. Makanya biasanya Nabi Muhammad kalau habis subuh itu dia jalan. Bukannya dia duduk di masjid hanya berbaring-baring, enggak. Jalan atau dia diskusi, adakan pengajian. Di Madinah itu mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh pernah di Madinah itu ada di sini kuburan Nabi, di sini ini ada kira-kira 4 meter persegi itu biasanya jadi rebutan orang tempat itu. Tapi kalau sekarang kayak di pagar ini, itu tempat Nabi kalau dia mengadakan pengajian sama sahabat-sahabat. Nah, habis dia sholat subuh, maka dia berbaring, tidak mengadakan pengajian, tidak juga jalan ke pinggir masjid, berbaring. Sehingga para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kok kayaknya habis jalan jauh capek nanti?" Apa jawab Rasulullah? "Benar, saya dari Masjid Haram ini ke Aqsa ke Sidratul Muntaha." Ya para sahabat kan percaya dia. Sekarang Nabi Muhammad gak pernah bohong. Apalagi Abu Bakar Siddiq itu sahabat itu dia nggak pernah dia yakin betul kalau Muhammad ngomong. Makanya dia bilang sodakta ya Muhammad, sodakta ya Muhammad. Makanya Abu Bakar itu namanya itu Abu Bakar. Gara-gara dia membenarkan Nabi Muhammad, maka dia digelarin Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Karena dia membenarkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang ditanya tentang bagaimana keadaan di Masjid Aqsa. Abu Bakar ini sering dagang nih dari Masjid Haram ini ke Aqsa, sering dagang. Jadi mereka ada yang tanya keadaan Masjid Aqsa itu bagaimana? Ditanya oleh orang-orang kafir yang nggak percaya. Nabi Muhammad itu kan nggak perhatikan betul karena jalannya cepat langsung. Malaikat masih tahu. Oh ini Masjid Aqsa itu seperti ini. Mau dijelasin karena malaikat jelasin itu dia mengatakan sodakta Abu Bakar Siddiq karena dia sering ke Aqsa itu benar kau kayak Muhammad, benar kayak Muhammad.
Nah, orang-orang jahiliyah ini nggak percaya dia. Apa yang dibaca? Wah lagi masa katanya Masjid Haram, Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha, ada surga tempat tinggal di situ. Ini gitu ya, buat macam-macam lagi memang tukang sihir ini. Karena Nabi Muhammad diisukan tukang sihir orang gila ini ada perasaan sebagai manusia sedih. Makanya diajak limanya Allah nasihatin, fasbir sabran jamila. Hai Muhammad, kamu itu sabar aja. Sabar itu indah. Ini kalau orang sabar indah. Orang sabar sama suami indah, selamat keluarganya. Suami sabar sama istri indah, ya, selamat keluarga. Tapi kan banyak orang yang nggak sabar sama istrinya. Maaf berarti menurut saya. Banyak juga orang nggak sabar sama suami. Ya nggak selamat, mereka sabar. Ini saya maaf bukan di Google itu, bukan di kursi ini, bukan. Ya, parah. Baik, balik lagi surat tadi bahwa, nah setelah disabarkan dinasihatin oleh Allah bahwa hai Muhammad fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka itu nganggapnya Masjid Haram Aqsa itu jauh. Apalagi Sidratul Muntaha, wa narahu qariba, kami melihatnya dekat. Jangankan itu, kata Allah kepada Muhammad, mereka menganggap hari kiamat itu jauh, kami menganggapnya dekat. Ya memang, kalau kita ya jauh, tapi Allah dekat sekali. Kenapa? Sehari di sisi Allah itu 1000 tahun kita. Makanya kita nggak mungkin ke sana. Jadi sehari di sisi Allah itu hitungannya 1000 tahun kita. Coba lihat surat 22 ayatnya 47. 22 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sana mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyerahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, jadi sehari di sisi Allah itu 1000 tahun kita. Kalau jarak tadi dari sini, manusia manusia mau ke sana 50.000 tahun jarak. Tapi kalau bilang sehari nanti aku akan azab orang itu, ya 1000 tahun lagi. Hari kiamat nih, sehari lagi 1000 tahun lagi. Hari kiamat nih 1,5 jam lagi, ya 65-67 tahun lagi berarti itu. Jadi beda ininya apa jamnya itu. Baik. Nah, sebegitu jauhnya jalannya itu sebetulnya untuk apa sih? Kok sampai dibawa betul ini sampai ke Sidratul Muntaha ini? Pasti Allah itu punya tujuan. Tujuannya nggak ada lain, perintah sholat. Makanya sholat itu jangan sampai ditinggal itu. Ya insya Allah kalau kita dari sisi nggak mungkin lah, karena yang masih muda-muda masih tinggalin sholat. Padahal sebetulnya nggak ada alasan untuk tinggalin sholat. Kalau kita di jalan bisa di jalan, kita di mobil bisa tayamum. Mari kita lihat surat 2, 238, 239. Surat 2, 238, 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Kita lihat coba yang ini, Allah kasih tahu, jagalah sholat. Sholat 5 waktu itu dijaga, termasuk yang tengah-tengah asar. Mana kok tengah-tengah asar? Kalau kita hitung dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mana yang tengah-tengah? Asar. Dan cuma saya kadang-kadang orang mobil dijaga, rumah dijaga, anak dijaga, cucu apalagi, suami dijaga, pulang telat diomelin. Tapi kadang-kadang sholatnya nggak dijaga. Banyak, maaf bukan sini. Terus sini sih sholat udah online semua. Ya kadang-kadang orang itu ya gara-gara nonton YouTube masanya udah 1:30. Asarnya 4:30, 5:30. Padahal cuma nonton YouTube aja. Gara-gara nonton film Korea. Padahal ya udah iklan aja nih, sholat iklan. Nah, jadi ini apa namanya, orang semuanya dijaga tapi di sholat gak dijaga. Padahal kalau dia jaga sholat nanti suami dijaga, anak dijaga, rumah dijaga, semuanya dijaga. Tapi jaga dulu sholat dulu. Sampai hebatnya sholat itu, seandainya kamu itu emergency, kamu berada di jalan, sering kadang-kadang kita itu misalnya kita habis sholat zuhur nih, kemudian jalannya macet di tol, rest areanya jauh, kita belum asar. Ini kadang-kadang yang masalahnya. Aduh, rest area jauh, di asar belum, sedangkan mau udah dekat maghrib, udah sholat aja di mobil, tayamum aja. Bisa kok, bisa. Alasannya ini 239 yang Tuhan katakan, kalau kamu di emergency, boleh loh kamu sholat di jalan. Daripada kita nggak sholat. Jadi Allah mudahkan itu. Kenapa sholat itu penting sekali? Satu, wajib, perintahnya ada. Yang kedua apa? Ngapusin dosa kita yang lalu. Sholat itu ngapusin dosa, udah kewajiban, pahalanya besar, ngapusin dosa. Coba lihat surat 11 ayatnya 115. Sholat wusta itu yang asar itu. Apa? Sholat wusta. Wusta itu asar. Kita lihat surat 11, 114, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Shadaqallahul azim. Baca. Dan dilaksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Jadi Allah bilang, berikan sholat kedua tepi. Kedua tepi itu mana? Tepi siang, subuh, zuhur, asar. Tepi malam, maghrib, isya. Artinya 5 waktu ini. Sholat 5 waktu aja kamu kerjakan, rasakan perbuatan baik kamu sholat 5 waktu ini, ngapusin dosa-dosa kamu yang lalu. Gak ada orang yang punya dosa di dunia ini.
Nabi aja lebih punya dosa. Cuma Nabi itu kenapa dia masuk? Begitu dia salah, langsung tobat, ditegur Allah. Nabi Adam makan buah kayu roti, langsung dia sujud tobat, langsung dia mulia Allah. Mama cuekin orang buta, turun ayat kata sawat Allah. Nabi Daud punya istri 99, ingin punya istri orang lain, mau diambil lagi, langsung ditegur Allah. Datang malaikat keluar dari atas, kata dua orang ini, para malaikat ini, nggak usah khawatir. Kan Nabi Daud itu raja juga, Nabi raja, namanya raja kan dijaga, penjagaan yang kuat. Tahu-tahu ada orang datang dari atas, duduk, maaf kami lagi bersengketa, padahal sebetulnya malaikat. Ini katanya orang ini punya kambing 99. Dia punya kambing 99 betina semua. Terus saya punya satu kambing betina. Dalam percakapan dia ngotot mau ngambil kambing saya betina saya juga. Ya kata si Nabi Daud, jangan begitu dong, kamu nggak adil dong. Kemudian Daud langsung sujud. Ya Allah, saya disindir oleh Allah ini, ya Allah. Ya Allah, ini bukan saya nyindir, saya disindir saya oleh Allah. Tobat. Benar, tidak ada malaikat yang datang. Ya nggak mungkin lah jauh burung dari atas, dari penjaganya. Sekarang ada orang pada penjaganya luar biasa, apalagi zaman dulu. Nah akhirnya Nabi Daud sadar, dia taubat, minta ampun salah dia. Berarti apalagi manusia biasa pasti banyak kesalahan. Tapi dengan dia sholat tadi anda jamin nggak ada dosa nggak diampuni selama kamu bertobat dan kamu sholat. Hebat doa lain. Selama kita hidup di dunia ini. Kemudian ada orang nanya, Nabi aku saya Pak Ustaz, katanya kalau orang Islam itu dia di neraka dulu, udah dicuci di neraka dulu, baru nanti ke surga. Saya bilang nggak ada ayatnya yang begitu, nggak ada. Tapi kalau dia mencucinya di dunia aja, dia tobat, dia sholat sebesar apapun dosanya, dia cuci dulu di dunia, baru nanti dia masuk surga kekal, nggak akan kekal lagi. Saya bilang saya tunjukin ayatnya ada, saya kirim ayatnya ini. Oh gitu ya. Saya katakan yang namanya orang tobat itu lebih 15 kali Allah ulangi. Diampuni semua, itu benar. Itu benar. Nah jadi balik ke ayat ini berarti asal kita mau sebetulnya semua dosa itu nggak ada yang nggak diampuni. Ada yang nanya, Pak, rasanya dosa kita diampuni itu apa sih rasanya? Wah, saya bilang, saya jawabnya banyak ayatnya. Banyak. Cuma saya tidak sebut ayatnya, tapi saya kasih tahu aja bahwa rasanya kalau dosa kita diampuni itu satu, kita sudah merasa tenang. Enggak rasanya kita berdosa. Yang kedua, rasanya kita ingin berbuat baik saja. Itu dosa diampuni. Tapi kalau ada orang yang masih rasanya dikejar-kejar dosa, dia berarti dia belum mesti dikejar dosanya. Dia mesti bagian bertobat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Begitu pentingnya soal ini. Surat 17 ayatnya 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 17:78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi Allah katakan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari zuhur asar sampai gelap malam maghrib isya, dan dirikanlah sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Hebat sekali kan? Tadi asar, Anda garis bawahi. Ini subuh.
Kenapa? Karena subuh ini bersama malaikat itu pergantian malaikat hafazo. Artinya malaikat hafazo itu malaikat yang menjaga kita. Karena ada malaikat itu yang rokib atid. Kalau rokib atid subuh jam 7 juga tetap aja dia ada di sini. Tapi kalau malaikat hafazo penjaga yang menjaga kita ini dari subuh tugasnya ke asar. Asar nanti gantian lagi, misalnya sampai subuh. Misalnya begini contohnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid Buncit Indah itu sholat subuhnya awal waktu. Begitu malaikat yang baru datang, malaikat hafazo datang dunia, aku datang ke dunia masjid Buncit Indah itu sedang sholat subuh. Kemudian dia melapor lagi nih, asar. Aku tutup laporan aku tinggalin di dunia orang Buncit Indah pergi sholat asar dan seterusnya. Hanya hebat kalau orang awal sholat asar mau waktu. Nah, kalau dia mau meningkatkan lagi harkat derajatnya, dia ingin harkat derajatnya tinggi, dapat keberkahan, dapat kekuasaan, dengan dapat rahmat Allah, Allah kasih jalannya lagi. Apa jalannya? Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling bagus itu auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Terus Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil belaknya. Sungguh yang batil itu batilnya. ya, kalau dia ingin terangkat harkat derajatnya lagi, sholat malam. Makanya Allah bilang, dan sebagian malam kamu itu kamu sholat malam, sholat tahajud 5 waktu dikerjain. Dia sholat tahajud tiap malam. Allah janji Allah akan mengangkat harkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Kita siapa nggak mau berangkat harkat derajat. Tapi Allah bilang selain 5 waktu tambah 2 sholat malam. Sebetulnya kalau orang yang sudah dewasa kayaknya 60 ke atas ini, dia biasanya kurang tidur. Jadi dia nggak ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu bapak ini kan masih 40 ke bawah, jadi masih banyak tidurnya ya. Jadi mungkin susah jadi yang 60 ke atas itu biasanya 50 ke atas sedikit tidurnya bisa kok itu. Kalau sekarang ini katakanlah 4.30 subuh, kita bangun jam 4 aja masih bisa tahajud kok. Bisa, bangun jam 4 nih, lalu kita ngambil wudhu, lalu tahajud bisa kalau dia mau. Apalagi kalau dia bangun dia kurang 1/4, dia bisa tahajud 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa. Tapi minimal kalau pelit-pelit betul 2 rakaat 1 witir aja. Kalau emang pelit betul. Tapi kalau saya nggak nganjurin itu. Kenapa? Yang pelit banget. Udah bangun malam gitu cuma 2 rakaat 1 witir, minimal 4 lah, 4 atau 5 gitu. Karena kita ingin terangkat harkat derajat kita. Nah cuman biasanya orang terangkat harkat derajat mau, tahajudnya nggak mau. Nah sampai doanya Allah buat doanya doa tahajud khusus doa tahajud nih ayat 80
Rabbi atqilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, berikanlah jalan masuk hidupku benar, keinginan benar, kemauan benar, cita-citaku juga benar. Ya Allah, kalau aku punya kesulitan hidup, berikan juga jalan keluar yang benar untuk mengatasi kesulitan hidup itu. Dan ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Jadi ini sebetulnya ini doa luar biasa hebatnya. Kalau orang 5 waktu dikerjain, tahajud dikerjain, doanya dikerjain, jadinya 81-nya itu. Ja'al haq, datang kebenaran pada kamu. Pikiran benar, perasaan benar, doanya dikabulin, keinginan benar. Dan yang batil-batil hilang. Suuzon selama ini hilang. Cepat marah sama istri hilang. Cepat marah sama suami hilang. Suuzon sama suami hilang. Hilang punya baik. Kalau dia lanjut tiap malam tambah doanya. Apalagi kalau dia tambah ngaji. Tambah ngaji lagi, misalnya di subuhnya dia ngaji. Tapi jangan lupa lihat artinya, jangan hanya Arabnya doang. Baca artinya Quran. Baca lihat artinya. Kenapa? Lihat ayat 82-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. 1782-nya. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, yang paling bagus sekali, 5 waktu dikerjain, tahajud dikerjain, doanya dikerjain, kemudian juga jangan lupa apa habis subuhnya, apa habis tahajudnya kalau ada waktu ngaji. Kenapa Allah katakan Quran ini obat syifa? Dan obat syifa Quran ini, obatnya sifanya Quran ini sudah obatnya praktis, ekonomis, tanpa overdosis. Coba, Masya Allah. Jadi kita ngaji semuanya kan nggak apa-apa. Nggak ada overdosis. Kalau obat biasanya dari dokter itu, kalau sembuh Pak, ini jangan diminum lagi. Bahaya, jadi racun. Kalau ngaji enggak. Nah, adanya di Quran. Ayat Quran obat ini jangan lupa. Ini baru salah satunya. 3 kali Allah bilang Quran obat, Quran obat, Quran obat. Makanya saya itu ada Zoom ngajinya tiap hari pagi jam 7 sampai 9. Yang pengajian yang dihadiri oleh Babe anggota DPR kita ini sudah dihadiri di situ sekali ya. Itu di Zoom juga, di offline juga. Malamnya Zoom saja itu. Ada orang yang mulai ngaji pakai kursi roda, begitu 3 tahun ngaji hilang kursi rodanya, sehat walafiat. Malah ikut umroh saya, malah saya ke Australia ikut juga pengajian Australia. Ada lagi yang stadium 4 nggak jadi operasi, ada lagi yang mau operasi empedu nggak jadi lagi, ada lagi yang darah tinggi sudah 3 tahun minumnya berdasarkan ngaji dari corona sampai sekarang hilang ya obatnya, sehat walafiat. Ini banyak buktinya ini. Baik, balik lagi pada tadi berarti 5 waktu kerjain, tahajud kerjain, doanya kerjain, ngaji. Yang paling bagus sekali kalau dia tiap hari itu, kalau dia punya waktu nih 5 waktu tahajud, duha, qofiyat, badiyat, 5 waktu tahajud, duha, qofiyat, badiyat, 5 waktu tahajud, duha, qofiyat, badiyat. Itu sehat betul itu. Tapi kalau nggak ada olinya, nggak akan bisa begitu. Nggak ada olinya, kan kalau motor kan harus ada olinya. Kalau dibungkus olinya, dibawa motornya, itu pecah mentalnya. 200 meter jalan aja itu udah kunci.
mobil, dibuang olinya, dibawa jalan, nggak sampai 300 meter, monci mobil. Nah kalau sholat juga nggak ada olinya, nanti nggak bisa jalan juga. Pasti kalau nggak ada olinya, nanti sholatnya nanti lanjut lagi ada maunya, nggak bisa yang mau waktu lanjut dua kok lihat dia nggak ada olinya. Apa olinya? Sedekah. Loh, kok sedekah? Kenapa? Sedekah itu mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Allah. Dan 25 Rasul doain kita. Masuk lingkaran orang disayang Allah. Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Coba lihat surat 99, surat 9 ayat 99. Surat 9 ayatnya 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhilukumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman pada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pak, diulang lagi terjemahnya tadi. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, kita lihat coba ini ada orang Arab. Tapi orang Arab itu tidak semuanya baik. Tapi ini orang Arab ini baik. Dia beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, dan dia menganggap bahwa infak sedekah itu supaya kamu dekat sama Allah, terus ke Allah. Udah sholat, infak lagi, mendorong dekat sama Allah. Yang kedua, dapat doa Rasul. Yang ketiga, masuk orang yang disayang Allah. Yang keempat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi udah dekat sama Allah, jadi udah dapat doa Rasul. Rasul ini bukan Nabi Muhammad aja, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mendoakan kita. Masya Allah. Ada yang ustazah tanya saya, Pak, boleh gak kita baca sholawat 1000 kali sehari? Saya bilang boleh. 2000 kali boleh. Apakah Nabi juga doain kita? Saya bilang, selama tidak berinfak, Nabi tidak akan doain dia. Yang benar Pak, betul. Kenapa? Lain ayatnya. Saya tunjukin ayatnya. Betul. 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali baca selawat silakan. Tapi kalau nggak infak, nggak ada dapat doa Rasul di situ. Tapi kalau dia infak, kau usah baca 1000 kali dia selawatnya. Setiap sholat aja 9 kali dia selawat. Setiap ada 5 waktu. Zuhur 2 kali selawat, ayat awal, ayat akhir. Maghrib, asar 2 kali selawat, ayat awal, ayat akhir. Maghrib 2 kali selawat, ayat awal, ayat akhir. Isya 2 kali selawat, ayat awal, ayat akhir. Udah subuh sekali selawat. Itu aja dia sudah berapa kali dia selawat. Masya Allah, 9 kali dia berselawat.
dalam sehari semalam. Apalagi tambah 1000 kali. Tambah di mana sedekahnya? Udah itu. Udah dekat sama Allah, dekat ke Rasul, dan dia juga masuk lingkaran orang yang sayang Allah, dan Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa berkah. Kita semuanya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Pak, ada pertanyaan ini mainnya tadi. Tolong